Pemirsa, ada-ada saja tingkah bocah laki-laki yang satu ini. Bagaimana tidak, tak kebagian saf untuk sholat rupanya tak menyurutkan niatnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim. Di belakang teman-temannya, bocah laki-laki ini tetap sholat meski arah kiblatnya salah. Ya, video yang memperlihatkan bocah laki-laki yang tetap sholat meski tak kebagian saf rupanya menuai beragam komentar dari warganet dan sederet selebriti. Aku sih kalau ngelihatnya dari segi kita manusia lucu, tapi dari segi ini terima makan tuh urusan Allah ya. Tapi dari segi niat aku lihat karena dia udah gak kebagian tempat nih, dia harus bantu sholat juga nih karena tarawih ini kan setahun sekali insya Allah kalau panjang, kalau enggak bagaimana ke depan. Menurut aku sih niatnya dia bagus. Tak berbeda dengan bocah laki-laki tadi, diduga karena sedang berpuasa membuat seorang bapak yang sedang sholat di sebuah masjid gagal fokus hingga dirinya salah arah kiblat. Beruntung segerombolan anak-anak menghampiri sang bapak yang sedang sholat dan memberitahu jika bapak salah arah kiblat dan memberitahukan arah kiblat yang benar. Sang bapak pun tidak marah saat ditegur, malah berterima kasih kepada anak-anak tersebut karena sudah memberitahu jika dirinya salah kiblat. Saya nggak ngerti ya bapak itu kenapa bisa salah kiblat, mungkin dia pendatang atau mungkin memang dia lagi puasa atau lagi mikirin apa, terus sehingga dia nggak mudeng kalau dia salah kiblat. Intinya kalau ada yang ngingetin, mau itu anak kecil, mau itu orang dewasa, ya buat saya itu adalah satu. Gak apa-apa ya Pak, namanya juga lagi bulan puasa, mungkin bapaknya juga udah mulai berasa nih puasanya, udah mulai. Gak apa-apa, yang penting bapaknya masih tetap menjalankan kewajiban sebagai umat muslim, yaitu sholat. Dan untuk adiknya juga respect banget, bener-bener respect, dan gak cuma aku aja ya yang respect, netizen juga di kolom komentar juga pada respect sama adiknya, karena adiknya berani negor nih kesalahan bapaknya, apalagi bapaknya salah kiblat. Sementara itu, bulan Ramadan tak menghalangi dirinya untuk tetap beraktivitas. Selain menjalankan aktivitas dan bekerja, Ririn dan Ibnu Jamil sang suami rupanya juga tetap berolahraga. Meski olahraga yang dilakukan Ririn tak sama dengan yang dilakukan Ibnu, lantaran suaminya itu justru lebih getol berolahraga, baik saat pagi hari ataupun menjelang berbuka puasa. Lantas benarkah Ririn memilih berolahraga menjelang buka puasa? Dia tetap olahraga karena katanya dia sudah terbiasa terus itu, tapi memang kita harus cari waktunya juga yang kira-kira nggak tiba-tiba siang juga, atau biasanya tuh dia setelah sahur atau sebelum buka puasa. Nah, kayaknya dia baik-baik aja, berarti tandanya dia aman. Tergantung sih, balik lagi ke badan kita dan kayak kita tuh mampu atau enggak gitu. Kalau aku jujur masih belum kayaknya ya. Iya, mendekati pas buka puasa aja, 2 jam atau 1 jam. Karena habis itu langsung minum. Tak hanya itu, Ririn rupanya juga sudah mulai mengajarkan putrinya Yaya yang baru menginjak usia 7 tahun, rupanya sudah diajarkan untuk berpuasa. Namun di Ramadan tahun ini, Yaya rupanya tak bisa full puasa seperti tahun sebelumnya, lantaran Yaya sempat jatuh sakit, hingga akhirnya tak menjalankan ibadah puasa dan tak masuk sekolah selama 2 hari. Sebenarnya sih nggak sulit karena memang dari tahun lalu sebenarnya dia puasa kan. Cuman kali ini karena dia kemarin sempat kurang sehat, jadi dia sempat kayak mau puasa tapi nggak kuat, jadi mendingan nggak usah puasa ya setengah hari. Terus dia juga harusnya sekolah karena memang lagi kurang sehat, jadi dia di rumah dulu.
Ririn dan Ibnu memang tak memaksakan Yaya untuk berpuasa, namun Ririn dan Ibnu memang selalu memberikan reward kepada Yaya jika berhasil menjalankan ibadah puasa full. Lantas benarkah tahun ini Yaya tak meminta reward kepada Ririn? Lantas reward apa yang biasanya diberikan Ririn untuk Yaya? Sebenarnya kalau dia bisa puasa full, apapun yang dia mau pasti kita kasih gitu. Maksudnya dalam artian masih terjangkau, terus masih masuk akal juga, ya boleh. Tapi kalau udah yang nggak masuk akal nggak apa-apa. Selain mengajarkan puasa, Ririn dan Ibnu rupanya juga kerap mengajak Yaya untuk sholat tarawih bareng di masjid dekat rumah. Ya, meski sibuk namun Ririn dan Ibnu selalu berusaha untuk berbuka puasa dan sholat tarawih bareng. Mau kemana? Oh, tarawih. Sama bapak. Sama siapa? Bapak. Tarawih. Bapak itu. Bapak itu Jamil lo. Tarawih dulu guys. Kesannya adalah yang pasti kita tarawih bersama, terus itu ke rumah keluarga, terus seru aja setiap kali. Nah dan kebetulan beberapa pekerjaan kita selalu bareng-bareng juga selama Ramadan ini. Banyak kegiatan positif yang dilakukan untuk menunggu waktu berbuka puasa, seperti hal yang dilakukan oleh Irfan Hakim, yang rupanya memilih mengisi waktu saat menjalankan ibadah puasa dengan mengkreasikan buah menjadi beragam bentuk hewan. Ya, hal ini dilakukan Irfan dengan tujuan untuk menandai sudah berapa lama dirinya berpuasa. Jika tahun lalu Irfan melakukan memasukkan barang ke dalam troli setiap hari selama Ramadan, namun kali ini Irfan memilih hal yang berbeda. Ini sebetulnya ini sudah bertahun-tahun ketika gue ngisi acara sahur. Kadang-kadang kita tuh lupa ini tuh sahur keberapa sih, ini puasa keberapa sih gitu. Tidak hanya gue, semua orang juga kadang-kadang bingung hitung. Nah, kalau gitu membantu gue juga dengan posting. Kalau tahun ini gue sampai datengin orang khusus, ahli buat yang garnish tiap subuh. Jadi dia bikin dari buah-buahan. Jadi bikinlah buah-buahan. Dari mulai bentuk merak, bentuk burung, bentuk tikus, bentuk segala macam. Ini baru hari ke-8 aja udah kebingungan tuh kayaknya timnya. Ya, sudah banyak buah yang dikreasikan menjadi hewan oleh Irfan, mulai dari merak, anjing, dan masih banyak lagi. Irfan pun tak menyangka jika apa yang dilakukannya rupanya mendapat perhatian dari warganet. Lantas benarkah Irfan sengaja menyewa orang khusus untuk membuat kreasi hewan dari buah? Pas yang kemarin gue tuh merak yang gue minta. Merak kali, karena kan gue punya merak di rumah, dia dibikinin. Ini lumayan gue sampai sewa orang khusus. Ya udah biarin lah, biar berbagi rezeki juga dan juga biar bisa seru-seruan aja.